Halo Litrizen, yes we are in Danau Toba, satu dari 5 destinasi super prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, langkah besar ini tidak jauh dari tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan berkelanjutan, atau yang telah dirumuskan dalam satu agenda besar yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Indonesia adalah salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang ditetapkan sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan yang diantaranya adalah pengentasan kemiskinan, menjamin kualitas pendidikan, hingga usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seperti halnya pengembangan kawasan Danau Toba ini sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pastinya, agenda besar ini membutuhkan banyak faktor pendorong untuk proses pencapaiannya, yang salah satu terpenting diantaranya ialah energi listrik. Yes, energi listrik sudah menjadi bagian dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan negara atau pemerintah, sesuai undang-undang wajib menjamin ketersediaan serta akses energi bagi masyarakat dan juga keterjangkauan tarifnya. Hal ini yang menguatkan poin bahwa energi listrik memegang peranan yang vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Semisal seperti aku, sebagai mahasiswa, tanpa adanya energi listrik, maka laptop ataupun komputer tidak akan memiliki daya yang cukup untuk dapat dipakai kuliah online ataupun kegiatan produktif lainnya. Ya, ini secara simpelnya. Secara makro, ketersediaan akan listrik bagi masyarakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu negara. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hal yang memerlukan ketersediaan listrik. Masyarakat yang tidak punya akses listrik cenderung produktivitasnya lebih rendah. Bahkan, jika diperhatikan, ada korelasi yang kuat antara negara-negara miskin dengan tingkat rasio elektrifikasi. Negara-negara yang tingkat kemiskinannya tinggi, daya elektrifikasinya juga rendah. Sementara sebaliknya, negara-negara yang tingkat kemiskinannya rendah, maka daya elektrifikasinya akan tinggi. Selain itu, apabila suatu masyarakat bisa mengakses listrik, mereka juga akan lebih mampu untuk memastikan ketersediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan, memperbaiki kualitas pendidikan, hingga mengurangi kesenjangan antar gender. Untuk kondisi elektrifikasi di tanah air sebenarnya sudah nyaris sempurna. Pemerintah melalui PLN atau Perusahaan Listrik Negara menyampaikan bahwa sampai kuartal 1 2020, elektrifikasi di tanah air mencapai 98,93%. PLN butuh bantuan dan dukungan agar rasio elektrifikasi paling tidak mencapai 99,9% di tahun 2020 ini. Hal ini perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua daerah di Indonesia dapat dijangkau dengan mudah. Akses yang terbatas menjadi kendala terbesar untuk mengalirkan listrik ke desa terpencil dan daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Namun harapanku, dengan menyadari bahwa peran listrik menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian SDGs ini, kita sebagai warga negara yang baik dapat lebih bijak lagi dalam penggunaan listrik itu sendiri, dan tetap optimis bahwa elektrifikasi di tanah air bisa mencapai titik sempurna, sehingga seluruh masyarakat dapat lebih produktif dengan ketersediaan akses listrik dan mendukung tercapainya SDGs itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini, saya Obat Rifai, sampai jumpa kembali.